Kakak iparku terus-menerus mengadu domba antara aku dan suamiku sampai akhirnya dia meminta cerai. Aku tidak ragu untuk menerimanya. 3 hari kemudian, tagihan 200 juta rupiah untuk uang sekolah anaknya datang atas namaku. Aku mengabaikannya. Makan malam itu aku siapkan sendiri. Semur daging sapi yang pekat, ikan kakap panggang garam dengan bumbu aromatik, tumis brokoli bawang putih, dan beberapa sayap ayam goreng bawang putih kesukaan anak kakak iparku. Dia selalu melahapnya setiap kali datang berkunjung. Aku menghabiskan hampir 2 jam di dapur. Bolak-balik mengangkat panci dari kompor. Bau minyak dan hawa panas membuat tenggorokanku sesak, membuatku mual. Aku tahu tubuhku sudah berubah belakangan ini. Bau ikan atau gorengan saja sudah membuat perutku mual. Meski begitu, aku tetap mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sore itu, tak lama setelah pukul 3 sore, kakak iparku, Sari, sudah membawa anaknya. Dia bergerak di dalam rumah dengan sangat sok akrab. Bahkan begitu masuk, dia langsung melemparkan sandal jepitnya sembarangan di lorong. Anaknya langsung rebahan di sofa dan mulai menonton video-video bising di ponselnya yang membuat kepalaku pening. Tawa melengkingnya dan musik yang memekakkan telinga dari ruang tamu terdengar sampai ke dapur. Bercampur dengan komentar ibu mertuaku yang duduk di meja sambil mengupas kacang. Mengeluh bahwa lantainya kurang bersih di pel dan bilang terakhir kali Sari datang masih ada debu di salah satu sudut. Aku melirik jam di ponselku. Sudah pukul 5 sore, lewat 40 menit. Biasanya suamiku Budi baru sampai rumah jam 6 sore. Aku mencuci tangan, menyajikan nasi di mangkuk, dan menata meja dengan berusaha membuat segalanya tampak lebih sempurna dari biasanya. Hari ini adalah hari yang ingin aku khususkan hanya untuk kami berdua. Aku berencana memberitahunya setelah makan malam, menceritakan apa yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Aku hamil 2 bulan. Minggu lalu saat pemeriksaan di rumah sakit, dokter kandungan bilang detak jantung janinnya sangat kuat, embrionya menempel dengan baik, dan semuanya berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, aku menangis bahagia. Dalam 7 tahun pernikahan, bukannya kami tidak ingin punya anak, tapi setiap kali kami berharap, harapan itu selalu sirna. Kali ini, aku ingin memilih makan malam yang tenang untuk memberinya kabar ini. Tapi Sari malah muncul, dia selalu datang di saat yang tepat, sangat tepat sampai kadang aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau disengaja. Setiap kali aku mencoba bicara berdua dengan suamiku tentang hal pribadi, entah itu soal uang, ibunya, atau rencana masa depan kami, dia pasti akan muncul dan mengubah ketenangan menjadi kekacauan. Saat aku membawa sayap ayam ke meja, Rian mencoba mengambil satu dengan tangannya. Sari menepis tangannya, pura-pura mendidik, tapi matanya menatapku dengan penuh maksud. Tunggu sampai pamanmu datang. Kamu harus punya tata krama di meja makan. Lalu dia mengambil satu sayap ayam, memperhatikannya, dan tersenyum sinis. Warnanya gelap sekali. Kamu pasti pakai terlalu banyak paprika. Kalau aku masak pakai uang hasil keringatku sendiri setiap bulan, aku pasti tidak akan mau makan makanan seperti ini. Aku tidak menjawab. Aku kembali ke dapur untuk mengambil sup. 7 tahun menjadi menantu telah mengajariku satu hal di rumah ini. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin buruk bagimu. Jika aku mengucapkan satu kalimat, Sari akan memelintirnya jadi 10 kalimat. Jika aku bereaksi sedikit saja, dia akan mulai menangis, mengungkit-ungkit pengorbanannya, dan mengeluh betapa sulitnya menjadi janda yang membesarkan anak sendirian. Ibu mertuaku akan langsung membela putrinya. Begitu juga Budi, dia biasanya hanya diam. Dan terkadang diamnya itu lebih melelahkan daripada kata-kata yang menyakitkan. Pintu terbuka pukul 6 sore lewat 10 menit. Budi masuk ke rumah dengan kemeja yang masih rapi tanpa noda. Rambutnya tertata dan tercium aroma parfum yang lembut. Dia berumur 35 tahun ini.
Dia kepala departemen teknis di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta dan punya gaji yang besar di mata orang-orang. Dia adalah pria sukses yang sangat menyayangi keluarganya. Ibu mertuaku pamer di mana-mana tentang betapa hebatnya putranya dan putrinya. Meskipun pernikahannya gagal, bisa hidup nyaman berkat dukungan adik laki-lakinya. Budi menyapa ibu dan kakaknya. Dia melirikku sekilas lalu pergi mencuci tangan. Sari langsung mengikuti dengan nada meratap yang seolah-olah menyimpan seluruh kesedihan di dunia. Budi, syukurlah kamu sudah pulang. Istrimu beli banyak barang tidak berguna lagi. Sore tadi aku lihat kurir mengantar 3 kotak besar. Cari uang itu susah. Uang tidak tumbuh di pohon untuk dihambur-hamburkan seperti itu. Budi keluar dari kamar mandi dengan kening berkerut. Dia menatapku, apalagi yang kamu beli? Tadinya aku ingin bilang kalau itu barang-barang untuk kehamilan, 2 kaleng susu formula, baju yang lebih longgar untuk dan beberapa buku tentang perawatan bayi. Tapi saat melihat Sari bersedekap di sampingnya dan ibu mertuaku menunggu jawabanku, aku menelan kembali kata-kataku. Aku membeli barang-barang yang aku butuhkan. Barang kebutuhan apa yang sampai datang 3 kotak sekaligus? Sari tertawa kecil, kalau kamu cuma di rumah seharian dan tidak bekerja, pakai baju longgar yang nyaman saja sudah cukup. Tidak perlu boros begitu. Aku berbalik dan menatap matanya tajam. Mungkin karena aku merasa tidak lagi sendirian di dalam rahimku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak ingin diam saja. Uang yang kupakai untuk membelinya adalah uangku sendiri. Kalimat itu jatuh seperti bom di atas meja. Sari yang pertama bereaksi. Wajahnya langsung menggelap. Kamu dengar itu? Dia makan di rumah suaminya, tinggal di rumah suaminya, dan masih berani bilang uangku? Adikku banting tulang untuk menghidupi seluruh keluarga. Dan dia yang hidup enak Mbak Ratu. Mulai membeda-bedakan uang. Siapa itu? Ibu mertuaku juga meletakkan alat makannya di meja. Suaranya pelan, tapi wajahnya sedingin es. Begitu kamu menikah, kamu tidak boleh terlalu memikirkan apa yang milik keluargamu. Suami istri itu satu kesatuan. Dan semua yang kamu punya harus diberikan untuk rumah tangga suamimu. Aku menatap Budi, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil, meskipun hanya satu kalimat, bahwa aku tidak pernah menghamburkan uangnya, bahwa sejak kami menikah, seringkali akulah yang menanggung biaya rumah tangga, bahwa Sari membawa anaknya makan di sini, les privat, bayar SPP sekolah, asuransi kesehatan, yang banyak diantaranya dibayar lewat tanganku. Tapi Budi hanya menatapku dengan dingin yang aneh. Kalau kamu mau terus bicara seperti itu, lebih baik kita cerai saja. Aku pikir aku salah dengar. Permintaan cerai yang diucapkan sesantai membersihkan debu di pundak. Di sampingnya, Rian mengambil kesempatan untuk menyambar sayap ayam dan memasukkannya ke mulut, mengunyah dengan keras. Sari tersenyum sekilas. Tapi aku melihatnya. Ibu mertuaku terus mengupas kacang, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal paling normal di dunia saat makan malam keluarga. Aku menatap pria yang kucintai selama 10 tahun, yang sudah kunikahi selama 7 tahun sejak kuliah. Dulu dia pernah menungguku di bawah jendela asramaku di bawah hujan, hanya untuk memberiku sepotong kue yang menurutnya aku pasti suka. Pria yang dulu bilang padaku, kalau kamu tidak ada, duniaku tidak akan sempurna lagi. Sekarang dia menyuruhku pergi, bahkan tanpa bertanya kenapa aku membeli barang-barang itu. Baiklah, aku jawab, aku setuju cerai. Kali ini, meja makan jadi sunyi sepenuhnya. Bahkan Rian berhenti mengunyah. Sari memandangku kaget. Seperti tidak percaya aku benar-benar berani menjawab. Ibu mertuaku angkat muka, tatapannya dingin. Kamu pikir kamu siapa untuk bilang setuju cerai dengan entengnya? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa keluarga ini? Aku tersenyum, meski hatiku sakit bukan main. Ibu, aku sudah tinggal di keluarga ini selama 7 tahun. Sekarang saatnya aku pulang ke keluargaku sendiri. Malam itu aku kemas barang-barangku. Tidak banyak yang kubawa,
hanya pakaian, beberapa dokumen pribadi, dan foto-foto lama. Aku keluar dari kamar dengan tas di pundak. Budi duduk di ruang tamu. Di tangannya ada segelas bir. Dia menatapku sekilas lalu berpaling lagi. Tidak ada kata-kata perpisahan. Tidak ada usaha untuk menahanku. Aku pergi ke rumah orang tuaku. Ibu membukakan pintu dengan kening berkerut. Lalu setelah melihat wajahku, dia langsung tahu ada yang salah. Aku tidak bilang apa-apa. Aku langsung memeluknya dan menangis. Ibu tidak bertanya lebih banyak. Dia hanya mendekapku erat. Malam itu aku menangis sampai tertidur. 3 hari kemudian, ponselku berdereng. Pesan masuk dari Sari. Tagihan sekolah Rian sudah jatuh tempo. 200 juta rupiah. Kamu harus bayar sekarang. Kan dulu kamu yang bilang mau bantu biaya sekolahnya. Aku menatap layar ponsel dengan dingin. Jari-jariku mengetik balasan dengan tegas. Sari, aku sudah tidak ada hubungan apapun dengan keluarga kalian. Tagihan itu atas nama suamimu yang dulu, bukan atas namaku. Silakan, kalian urus sendiri. Aku sudah tidak peduli lagi. Beberapa menit kemudian, ponselku berdereng lagi. Kali ini Budi yang menelepon, suaranya terdengar panik. Kamu tidak bisa begini. Rian kan keponakanmu juga. Bagaimana dia bisa sekolah kalau uangnya tidak ada? Aku tertawa pahit. Budi, waktu kamu dengan enteng menyuruhku cerai, apa kamu pernah pikir bagaimana aku akan hidup? Sekarang giliran kalian yang repot. Tiba-tiba aku jadi penting? Maaf. Tapi itu bukan tanggung jawabku lagi. Aku tutup teleponnya. Hatiku terasa lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena menolak permintaan mereka. Aku sudah bebas. Pagi berikutnya, aku bangun dengan mata yang bengkak dan perut yang mual. Aku hampir lupa kalau aku sedang hamil. Ibu membuatkanku bubur hangat. Aku menceritakan semuanya padanya dengan suara parau. Ibu hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak marah, tidak menyalahkan siapapun, hanya menggenggam tanganku dengan lembut. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanyanya. Aku ingin bercerai dan membesarkan bayiku sendiri. Ibu mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu pilih, ibu akan selalu mendukungmu. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi pengacara, namanya Andi, seorang teman kuliah yang kini sudah punya kantor hukum sendiri. Aku ceritakan kasusnya secara detail. Andi mendengarkan dengan serius sambil mencatat. Kamu punya bukti untuk hal-hal yang kamu bilang tadi? Tanyanya. Aku mengeluarkan tumpukan bukti transfer, struk pembayaran, catatan pengeluaran rumah tangga yang selama ini kuarsipkan dengan rapi. Andi menatap berkas itu dengan sedikit terkejut. Kamu orang yang sangat teliti. Aku tersenyum pahit. Aku hanya tahu, dalam rumah tangga seperti itu, tanpa bukti, tidak ada yang akan percaya padamu. Proses hukum dimulai. Aku mengajukan surat gugatan cerai. Dalam gugatan itu, aku juga meminta pembagian harta bersama yang adil, termasuk rumah yang kami tempati, karena setengah dari uang muka rumah itu adalah uangku, ditambah biaya rumah tangga yang selama 7 tahun aku tanggung sebagian besar. Aku juga melampirkan semua bukti transfer dan catatan keuangan. Beberapa hari kemudian, Budi meneleponku, suaranya dingin. Kamu benar-benar serius ingin melakukan ini? Aku sangat serius. Jawabku tanpa ragu. Kamu tahu kamu sedang mempermalukanku di mata keluargaku dan teman-temanku. Aku tersenyum getir meski dia tidak bisa melihatnya. Aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin hakku. Budi terdiam sejenak. Kalau kamu mau mundur sekarang, kita masih bisa bicara baik-baik. Tidak perlu sampai ke pengadilan. Aku tidak punya niat mundur. Telepon itu ditutup dengan keras. Beberapa hari kemudian, pengacara Budi menghubungi Andi. Mereka menawarkan penyelesaian di luar pengadilan, tapi syaratnya aku harus merelakan semua harta dan hanya boleh bawa barang-barang pribadi. Andi bertanya padaku, kamu mau menerima tawaran ini? Aku menggeleng tegas. Aku tidak butuh semua harta itu. Tapi aku tidak akan mundur begitu saja. Mereka harus tahu kalau aku bukan orang yang bisa diinjak-injak tanpa konsekuensi. Baiklah, kata Andi. Kita lanjutkan ke pengadilan.
Persidangan pertama diadakan di awal bulan berikutnya. Aku datang bersama orang tuaku dan Andi. Budi datang bersama pengacaranya dan keluarganya. Sari duduk di barisan paling depan dengan wajah sinis. Ibu mertuaku menatapku seolah aku adalah musuh terbesar keluarga itu. Hakim masuk dan sidang dimulai. Andi membacakan gugatan dengan lantang. Dia menyebutkan semua fakta, semua bukti, semua ketidakadilan yang aku alami selama 7 tahun. Pengacara Budi mencoba membantah dengan mengatakan bahwa aku adalah istri yang tidak tahu bersyukur, yang hanya mengejar harta. Tapi Andi langsung mengeluarkan bukti transfer dan catatan keuangan yang begitu lengkap sampai hakim sendiri terkesan. Hakim bertanya langsung pada Budi, "Apa benar bahwa istri Anda menanggung sebagian besar biaya rumah tangga selama 7 tahun terakhir?" Budi terdiam sejenak lalu menjawab pelan, "Ya." Tapi itu karena dia ingin membantu keluarga. Hakim mengernyitkan kening. Membantu atau memang menanggung, ada perbedaan besar di situ. Budi tidak menjawab. Persidangan ditunda untuk pertemuan berikutnya. Setelah keluar dari ruang sidang, Sari menghampiriku dengan wajah merah, padam. "Kamu pikir kamu bisa menang? Kamu akan menyesal." Aku menatapnya tenang. "Aku tidak takut lagi." "Sari, tidak padamu, tidak pada siapapun." Beberapa minggu kemudian, sidang kedua diadakan. Kali ini, hakim meminta kesaksian dari saksi-saksi. Andi memanggil beberapa teman dan tetangga yang tahu bagaimana aku selama ini hidup di rumah itu. Mereka bersaksi bahwa aku selalu bekerja keras, bahwa aku sering terlihat lelah tapi tetap melayani keluarga suamiku, bahwa mereka sering mendengar Sari dan ibu mertuaku berbicara kasar padaku. Pengacara Budi mencoba membantah, tapi bukti-bukti dan kesaksian itu terlalu kuat. Lalu Andi mengeluarkan senjata terakhir, rekaman percakapan. "Yang mulia, saya punya bukti tambahan yang sangat penting. Ini adalah rekaman percakapan antara saudari Sari dan seorang temannya. Direkam oleh tetangga yang kebetulan mendengar mereka berbicara di teras rumah." Andi memutar rekaman itu. Suara Sari terdengar jelas. "Aku sudah bilang ke Budi kalau istrinya itu boros dan tidak tahu berterima kasih. Aku sengaja datang setiap kali mereka mau ngobrol berdua. Kalau mereka akur terus, nanti adikku makin sayang sama istrinya. Dan aku nggak bisa minta uang lagi. Lebih baik mereka berantem. Biar Budi selalu di pihak keluarganya, bukan di pihak istrinya." Suara temannya menjawab, "Tapi kan kasihan juga istrinya." Sari tertawa. "Kasihan apa? Dia harusnya nurut sama keluarga suami. Lagi pula, kalau dia pergi, Budi pasti akan kasih aku lebih banyak uang untuk Rian." Rekaman itu berhenti. Ruang sidang hening sesaat. Hakim menatap Sari dengan tajam. "Apa ini benar suara Anda?" Sari wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Itu cuma obrolan biasa. Aku nggak serius." Hakim menggeleng. "Ini bukan obrolan biasa. Ini adalah bukti bahwa Anda sengaja merusak rumah tangga adik Anda sendiri demi kepentingan pribadi." Budi yang duduk di sebelah pengacaranya terlihat syok. Wajahnya pucat. Matanya menatap Sari tidak percaya. "Kakak, apa yang kamu lakukan?" bisiknya pelan. Sari mencoba membela diri. "Budi, aku enggak. Aku cuma..." Tapi Budi menggeleng. Wajahnya penuh kekecewaan. "Aku tidak percaya kamu melakukan ini padaku." Di akhir sidang, hakim memberikan keputusan sementara. Rumah akan disegel sampai keputusan akhir dibuat. Dan Budi tidak diperbolehkan menjual aset apapun tanpa persetujuan pengadilan. Aku melihat wajah Sari dan ibu mertuaku berubah pucat. Mereka tidak menyangka aku benar-benar akan berjuang sampai sejauh ini. Budi duduk terdiam dengan wajah kosong, seperti baru saja dunianya runtuh. Malam itu, Budi meneleponku lagi. Kali ini suaranya tidak lagi dingin, tapi lelah dan penuh penyesalan. "Aku baru tahu semuanya. Aku tidak tahu kalau kakakku sengaja merusak hubungan kita. Aku pikir, kamu memang egois dan tidak menghargai keluargaku. Aku salah." Aku menarik napas panjang.
Sekarang kamu sudah tahu, tapi itu tidak mengubah apapun. Kenapa kamu melakukan ini semua? Lanjutnya, karena aku lelah diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri. Karena aku lelah mendengar kakakmu menghina aku setiap hari. Karena aku lelah melihatmu diam saja, tanpa membela aku sedikit pun. Bahkan setelah aku bilang itu, uangku sendiri. Kamu langsung minta cerai tanpa tanya alasanku. Tapi kamu tahu aku mencintaimu? Suaranya bergetar. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan meminta cerai hanya gara-gara aku bilang, uang itu milikku. Kamu akan membela aku di depan keluargamu, bukan malah memojokkanku. Budi terdiam. Aku masih mencintaimu. Lanjutnya, pelan. Aku tahu. Jawabku, tapi sayangnya, cinta itu tidak cukup. Cinta tanpa rasa hormat itu kosong. Dan kamu tidak pernah menghormati aku. Telepon itu ditutup. Aku menatap layar ponselku dalam keheningan. Ada rasa sedih, tapi juga ada kelegaan. Akhirnya, aku berhasil mengatakan semua yang selama ini terpendam di hatiku. Beberapa minggu kemudian, keputusan akhir pengadilan turun. Hakim memutuskan bahwa perceraian dikabulkan, harta bersama dibagi secara adil. Aku mendapatkan setengah dari nilai rumah dan sebagian besar tabungan yang selama ini aku kumpulkan. Budi juga diwajibkan memberikan tunjangan anak sampai anak kami berusia 18 tahun. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan hati yang lega. Ibu menggenggam tanganku. Kamu sudah melakukan yang benar, katanya. Aku tersenyum. Aku tahu, dengan uang hasil pembagian harta, aku memutuskan untuk memulai hidup baru. Aku membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tidak besar, tapi nyaman dan hangat. Aku juga membuka toko kecil yang menjual kue dan roti buatan sendiri. Sesuatu yang selama ini aku sukai, tapi tidak pernah bisa lakukan karena sibuk mengurus rumah tangga suamiku. Ibu dan ayah sangat mendukung. Mereka membantuku merenovasi toko, memilih peralatan, bahkan ikut mencoba resep-resep baru. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aku bangun pagi, membuat kue, melayani pelanggan, dan pulang dengan rasa lelah yang menyenangkan. Tidak ada lagi suara Sari yang mengkritik masakanku, tidak ada lagi tatapan dingin ibu mertuaku, tidak ada lagi Budi yang mengabaikan perasaanku. Perutku sudah mulai membesar di bulan kelima kehamilan. Aku tidak menyembunyikannya, malah aku semakin bangga dengan kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahimku. Suatu hari, saat aku sedang mengatur etalase toko dengan susah payah karena perutku yang membesar, seorang pria masuk. Dia melihatku kesulitan, mengangkat nampan kue ke rak atas. Permisi, boleh aku bantu? Tanyanya ramah. Aku menoleh, sedikit terkejut. Terima kasih. Aku memang agak kesulitan, jawabku sambil tersenyum. Dia mengambil nampan itu dengan hati-hati dan meletakkannya di rak atas. Kamu harus lebih berhati-hati, katanya sambil melirik perutku yang membesar. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tersenyum. Terima kasih atas perhatiannya. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Reza. Dia seorang fotografer yang sedang mencari tempat yang bagus untuk sesi foto produk. Kami mulai mengobrol, dan entah kenapa, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Dia tidak bertanya tentang masa laluku, tidak menilai, hanya mendengarkan. Sejak hari itu, Reza sering mampir ke tokoku. Kadang dia membawa kamera dan memotret sudut-sudut toko yang menurutnya menarik. Kadang dia hanya datang untuk mengobrol sambil minum kopi. Dia selalu membantu kalau aku kesulitan dengan pekerjaan yang berat dan tidak pernah bertanya tentang ayah dari bayiku. Perlahan-lahan, aku mulai merasa ada kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Bukan cinta yang berapi-api seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih tenang, lebih aman. Suatu sore, Reza mengajakku jalan-jalan. Kami pergi ke pantai. Duduk di atas pasir sambil menonton matahari terbenam. Aku pernah menikah, kataku tiba-tiba. Reza menatapku dengan tenang. Aku tahu kamu tidak perlu menceritakannya kalau kamu belum siap. Aku tersenyum. Terima kasih. Dia mengangguk.
Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak tertarik pada masa lalumu. Aku tertarik pada siapa kamu sekarang. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa dihargai bukan karena apa yang bisa kulakukan untuk orang lain, tapi karena aku sendiri. Dia melirik perutku yang sudah semakin besar, lalu tersenyum lembut. Aku yakin kamu akan jadi ibu yang luar biasa. Aku hampir menangis mendengarnya. Kamu tidak keberatan dengan semua ini. Kenapa aku harus keberatan? Ini hidupmu. Ini anakmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku benar-benar menangis saat itu. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Akhirnya ada seseorang yang menerima aku apa adanya, dengan semua bagasi dan luka yang kubawa. Beberapa bulan kemudian, toko kueku semakin ramai. Banyak pelanggan tetap yang datang setiap hari. Bahkan ada yang memesan kue untuk acara ulang tahun dan pernikahan. Aku merasa hidupku akhirnya punya makna. Aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diriku sendiri dan bayiku yang akan lahir. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor yang tidak aku kenal. Halo, suara di ujung sana adalah suara Sari. Dia terdengar lelah. Aku ingin bicara denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku perlu uang. Aku terdiam. Kenapa kamu meneleponku untuk itu? Karena kamu satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku. Aku hampir tertawa. Kamu serius? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu pikir aku akan membantumu? Kumohon. Aku benar-benar putus asa. Aku menggeleng meski dia tidak bisa melihat. Maaf? Sari, aku tidak bisa membantumu. Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri. Sekarang tanggung akibatnya. Telepon itu ditutup, aku merasa lega. Akhirnya aku bisa mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Aku semakin dekat dengan hari persalinan. Reza selalu ada di sisiku, membantuku dengan segala hal. Bahkan hal-hal kecil seperti mengikat tali sepatu atau mengambil barang di rak atas. Suatu pagi, aku merasakan kontraksi pertama. Ibu dan ayah langsung membawaku ke rumah sakit. Reza juga ikut. Dia memegang tanganku dengan erat. Aku takut, bisikku. Jangan takut. Aku di sini, kata Reza. Di ruang persalinan, aku mengerahkan semua tenaga. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat semua yang sudah kulewati. Aku sudah sejauh ini. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Akhirnya, tangisan bayi terdengar. Dokter mengangkat bayiku dan menunjukkannya padaku. Selamat. Ini anak perempuan yang sehat. Aku menangis bahagia. Ibu yang ada di sampingku juga menangis. Reza tersenyum lega. Aku menamainya Ayu, yang artinya cantik dan baik hati. Aku ingin dia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan baik. Hari-hari setelah melahirkan sangat melelahkan. Bayi menangis di malam hari. Aku hampir tidak tidur. Tapi setiap kali aku melihat wajahnya yang mungil, semua rasa lelah itu hilang. Ibu dan ayah sangat membantu. Mereka bergantian menjaga Ayu saat aku perlu istirahat. Reza juga sering datang, membawakan makanan dan membantu menenangkan Ayu saat dia rewel. Suatu sore, saat Ayu sedang tidur, Reza duduk di sampingku. Aku ingin bilang sesuatu, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku tahu, ini mungkin terlalu cepat. Dan aku tidak memaksamu untuk menjawab sekarang, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu, aku mencintai Ayu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Kalau kamu mengizinkan. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Reza tersenyum lembut. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan saja dulu, aku akan menunggu. Malam itu, aku merenungkan kata-katanya. Aku takut untuk membuka hati lagi. Aku takut terluka lagi. Tapi di sisi lain, aku juga ingin bahagia. Aku ingin Ayu tumbuh di lingkungan yang penuh cinta. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Reza. Aku takut, kataku jujur. Aku takut untuk percaya lagi. Aku mengerti, kata Reza. Tapi aku janji.
Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membuktikannya dengan tindakan. Bukan hanya kata-kata. Aku tersenyum. Kalau begitu, mari kita coba. Perlahan-lahan, hubungan kami berkembang dengan natural, tidak ada drama, tidak ada pertengkaran besar, hanya kedamaian dan kehangatan. Reza sangat sabar dan pengertian. Dia tidak pernah memaksaku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Ayu juga sangat dekat dengannya. Setiap kali Reza datang, wajahnya langsung cerah. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa Budi menikah lagi. Kabar itu datang dari teman lama yang tidak sengaja bertemu dengannya. Aku merasakan sedikit sakit di hati, tapi tidak sebesar yang kukira. Aku sudah melepaskannya. Aku sudah punya kehidupan baru yang jauh lebih baik. Beberapa bulan kemudian, toko kueku berkembang pesat. Aku harus merekrut 2 karyawan tambahan untuk membantu. Ibu dan ayah sangat bangga melihat pencapaianku. Hidupku tidak sempurna, tapi aku bahagia. Aku punya keluarga yang mendukungku, pekerjaan yang kucintai, dan orang yang mencintaiku apa adanya. Suatu malam, saat aku menidurkan Ayu, aku duduk di balkon rumahku yang kecil. Langit penuh bintang. Aku teringat diriku 7 tahun yang lalu. Gadis muda yang penuh harapan dan mimpi. Aku teringat bagaimana perlahan-lahan harapan itu hancur di bawah tekanan keluarga yang tidak menghargaiku. Tapi aku juga teringat bagaimana aku bangkit, bagaimana aku memilih untuk tidak menjadi korban selamanya. Aku tersenyum. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kamu harus kehilangan segalanya untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan aku bersyukur karena meskipun perjalanannya menyakitkan, aku akhirnya menemukan kebahagiaanku sendiri. Reza datang dan duduk di sampingku. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku baik. Bahkan lebih dari baik. Dia tersenyum. Aku senang mendengarnya. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Menikmati malam yang tenang. Di dalam rumah, Ayu tidur dengan nyenyak. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Aku tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Aku hidup di masa kini. Dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Beberapa tahun kemudian, toko kueku sudah punya 3 cabang. Aku tidak pernah menyangka bisnis kecilku akan berkembang sepesat ini. Ayu sudah berusia 4 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria dan mandiri. Reza dan aku akhirnya menikah dalam upacara sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran keluarga, hanya kebahagiaan yang tulus. Aku sering teringat masa laluku, tapi tidak lagi dengan rasa sakit. Aku melihatnya sebagai pelajaran berharga yang membentukku menjadi orang yang aku adalah sekarang. Aku belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat itu tidak ada artinya. Aku belajar bahwa keluarga yang baik adalah yang mendukungmu, bukan yang memanfaatkanmu. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Suatu hari, aku bertemu Sari secara tidak sengaja di pasar. Dia terlihat sangat berbeda. Rambutnya kusam, wajahnya lelah. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu terlihat baik, katanya pelan. Terima kasih. Jawabku, aku baik-baik saja. Dia mengangguk, aku menyesal dengan apa yang aku lakukan padamu dulu. Aku menatapnya dalam diam. Aku sudah memaafkanmu, Sari, bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menyimpan kebencian di hatiku. Dia tersenyum getir. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Kami berpisah dengan damai. Aku melanjutkan hariku tanpa beban. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang ringan. Reza dan Ayu sudah menungguku di meja makan. Kami makan malam bersama, tertawa dan berbagi cerita. Ini adalah keluargaku, ini adalah kehidupanku. Dan aku bersyukur untuk setiap detiknya. Hidup memang tidak selalu mudah. Ada saat-saat sulit, ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi selama kamu punya orang-orang yang mencintaimu dengan tulus, selama kamu tidak kehilangan dirimu sendiri, kamu akan selalu bisa melewati semuanya. Dan yang terpenting,
Jangan pernah takut untuk memilih kebahagiaanmu sendiri, karena pada akhirnya hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untukmu. Cerita ini dimulai dengan air mata dan kehilangan, tapi berakhir dengan senyum dan harapan. Dan itu adalah hal terindah yang bisa terjadi pada siapapun melihat ke belakang. Aku menyadari bahwa perceraian itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari kehidupan baruku. Kehidupan di mana aku dihargai, dicintai, dan dihormati. Aku tidak lagi harus berjuang sendirian melawan keluarga yang tidak adil. Aku tidak lagi harus menelan hinaan setiap hari. Aku bebas. Dan kebebasan itu adalah hadiah terbesar yang pernah aku berikan untuk diriku sendiri. Suatu malam, saat Ayu sudah tidur, Reza dan aku duduk di teras rumah. Dia menatapku dengan lembut. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. Aku tersenyum. "Aku memikirkan betapa beruntungnya aku sekarang." Dia menggenggam tanganku. "Aku yang beruntung bisa bertemu denganmu." Kami duduk dalam keheningan yang hangat. Bintang-bintang bersinar terang di langit. Angin malam berhembus lembut. Dan aku tahu bahwa ini adalah kebahagiaan yang selama ini aku cari. Bukan kebahagiaan yang berasal dari orang lain, tapi kebahagiaan yang aku ciptakan sendiri, dengan kerja keras, dengan keberanian, dan dengan cinta yang tulus. Aku pernah jatuh, aku pernah hancur, tapi aku bangkit. Dan sekarang, aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku tahu apapun yang terjadi, aku akan bisa menghadapinya. Aku punya keluarga yang mendukungku. Aku punya diriku sendiri yang sudah belajar untuk tidak menyerah. Dan itu sudah cukup. Itu lebih dari cukup. Akhir dari cerita ini bukan hanya tentang seorang wanita yang bercerai dan memulai hidup baru. Ini adalah cerita tentang menemukan diri sendiri. Tentang belajar menghargai diri sendiri. Dan tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan. Jika ada satu pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, itu adalah jangan pernah membiarkan siapapun membuatmu merasa tidak berharga. Kamu berharga, kamu pantas mendapat cinta dan rasa hormat. Dan jika orang-orang di sekitarmu tidak bisa memberikan itu, maka sudah saatnya kamu mencari lingkungan yang baru. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak menghargaimu, hiduplah untuk dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Dan jangan pernah menyerah, karena pada akhirnya kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupmu. Dan kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Cerita ini telah berakhir, tapi gema kisahnya akan tetap ada sebagai pengingat lembut bahwa dalam hidup ini, yang penting bukanlah seberapa banyak yang telah kamu tanggung, melainkan kapan kamu akhirnya tersadar dan memilih untuk bangkit. Dan ketika kamu bangkit, kamu akan menemukan bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu akan menemukan bahwa kehidupan yang bahagia itu mungkin, dan kamu akan menemukan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Selamat tinggal, masa lalu yang menyakitkan. Selamat datang, masa depan yang penuh harapan.